Jadi si mayit ini punya paman yang sekandung dengan ayahnya, dan pamannya ini punya anak laki-laki. Berarti dia sepupu si mayit, saudara, sepupu laki-laki. Nah, bagaimana pembagiannya? Kalau mayit punya anak perempuan satu, si anak perempuan dapat setengah. Kalau lebih dari satu, si anak perempuan dapat 2/3. Ada sisa 1/3 buat siapa? Buat asobah. Asobahnya siapa? Saudara sepupu tadi, Ibnul Am, saudara. Nah, ini yang dikritik oleh Syiah. Kok bisa begini? Ibnun hanya dapat 1/6 kalau bersama 10 anak perempuan. Giliran sepupu bersama anak perempuan justru dapatnya 1/3. 2 kali lipat Ibnun, saudara. Nah, ini secara logika bagi kalangan Syiah ini nggak logis. Nggak logis. Mana mungkin kok bisa yang diutamakan Ibnul Am ketimbang Ibnun. Nah, makanya konsep asobah semacam ini oleh Syiah ditolak, saudara. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah silakan buka faraid. Dan ada PR di faraid. Udah jawab semua? Insya Allah udah jawab semua. Ayo kita lihat halaman 22 PR-nya. PR-nya adalah menanggapi kritikan Syiah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait persoalan asobah. Nah, jadi kalangan Syiah mengkritik dengan mengutarakan contoh kasus yang bagi mereka ini tidak logis. Bagi mereka tidak logis, yaitu kejadian manakala saudara kita perhatikan di sini dengan perumpamaan laukana lil mayyit asrobanatin. Kalau mayit punya ahli waris 10 orang putri, wa ibnun wahid, dan anak laki-lakinya hanya 1. Jadi kalau 10 anak perempuan ditambah 1 anak laki. Anak laki hitungannya 2 bagian, anak perempuan hitungannya 1 bagian. Jadi 10 anak perempuan dengan 1 anak laki berarti harta dibagi 12 bagian. Sehingga kalau dibagi 12 bagian, masing-masing anak perempuan 1/12 bagiannya. Sedangkan anak laki-laki 2/12 atau 1/6. Itu kalau sama anak laki-laki. Perhitungan Ahlus Sunnah kan begitu. Asobahnya ini perhitungan belum asobah, saudara. Ini perhitungan kalau saudara pembagian tadi mereka ini semua memang asobah. Anak perempuannya asobah bilghair, anak lelakinya asobah lilghair, dan Allah nyatakan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, tolong dicatat. Kalau begitu ahli warisnya maka bagian anak lelaki hanya 1/6. Nah, sekarang contoh kedua. Si mayit tadi meninggal dunia meninggalkan 10 anak perempuan, saudara. Sama dengan tadi 10 anak perempuan. Tapi dia punya asobah Ibnul Am Asy-Syaqiq. Ibnul Am Asy-Syaqiq, saudara. Jadi si mayit ini punya paman yang sekandung dengan ayahnya, dan pamannya ini punya anak laki-laki. Berarti dia sepupu si mayit, saudara, sepupu laki-laki. Nah, bagaimana pembagiannya? Kalau mayit punya anak perempuan 1, si anak perempuan dapat setengah. Kalau lebih dari 1, si anak perempuan dapat 2/3. Ada sisa 1/3 buat siapa? Buat asobah. Asobahnya siapa? Saudara sepupu tadi, Ibnul Am, saudara.
Nah ini yang dikritik oleh Syiah, kok bisa begini? Saudara, Ibnun hanya dapat 1/6 kalau bersama 10 anak perempuan, giliran sepupu bersama anak perempuan justru dapatnya 1/3, 2 kali lipat Ibnun, saudara. Nah ini secara logika bagi kalangan Syiah ini nggak logis, mana mungkin kok bisa yang diutamakan Ibnul Am ketimbang Ibnun. Nah makanya konsep asobah semacam ini oleh Syiah ditolak, saudara. Nah adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang kepada hadis. Ada hadis tawus, ada hadis-hadis lainnya yang sahihah yang menunjukkan tentang asobah itu yang mengambil sisa, saudara. Nah jadi kalau sudah ketentuan syariatnya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, saudara, seperti itu ketentuannya, maka nggak usah dikutak-katik dengan akal, saudara. Nah nanti akan kita bahas ini soal akli dan nakli, saudara. Nah cuman di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan selama dalil itu sahih, saudara, dan bisa diurai oleh akal, bisa diurai, bisa dipahami oleh akal, maka tetap kita pakai nakli. Kecuali kalau udah nggak bisa diurai oleh akal, saudara. Baru di situ Ahlus Sunnah mengedepankan akli daripada nakli kalau sudah tidak bisa diurai. Selama masih bisa diurai, nggak boleh kita masukkan akal untuk menentang nas Quran maupun nas hadis, saudara. Nah karena itulah Ahlus Sunnah tetap membagi. Kalau memang ada orang meninggal dunia 10 anak perempuan 1 anak laki dapat 1/6. Kalau ahli warisnya 10 anak perempuan dengan 1 sepupu Ibnul Amusyakik, maka Ibnul Amusyakiknya dapat 1/3. Nah PR kita sekarang bagaimana menanggapi kritik daripada Syiah tadi. Kata Syiah ini nggak logik, ini nggak masuk di akal. Nah berarti kita mesti buktikan kalau ini bisa diurai oleh akal. Nah, buktikan, urai ini dengan akal, saudara. Nah kalau ini bisa diurai oleh akal, saudara, kita nggak perlu berpaling ke pendapat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu PR-nya. Silakan, siapa yang sudah buat PR-nya? Ada yang menjawab? Dari tempat duduknya atau maju ke depan, silakan. Sebenarnya udah banyak yang jawab, tapi ragu-ragu ini. Silakan, sambil diminum, sambil dimakan. Biasanya kalau lapar nggak ada jawaban itu. Makan kuenya, silakan. Siapa yang sudah mendiskusikannya di grup atau berpikir panjang di rumah, merenung, saudara? Baik, ada Ustadz Haris di depan sama di tengah. Silakan Ustadz Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Habib, jadi menurut pemikiran Al-Fakir, kenapa anak kandung itu hanya mendapat 1/6? Karena mendapat bagian 2 kali lipat dari saudara perempuannya. Adapun anak dari paman atau saudara sepupu perempuan tersebut mendapat 1/3. Saudara anak Ibnu Ahin Syakik, ya, anak dari paman, anak laki dari paman, dan anak laki dari paman yang sekandung, ya, mendapat 1/3 karena yang kemarin yang disampaikan oleh Habib Alwi supaya saudaranya akur, itu kepikiran terus sampai di rumah, ya. Jadi menurut Al-Fakir, karena dia anak paman, dia punya tanggung jawab kepada saudara kandung dia dan saudara sepupunya yang 10 meninggal. Makanya dia juga mendapat perhatian, bisa memberikan perhatian lebih kepada saudara sepupunya dan saudara sekandungnya. Begitu ya Habib. Ya, bagus. Ada tambahan? Ini udah bagus nih, tinggal dipoles lagi nih dikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya itu karena Ibnu Ami Syakik itu boleh menikah dengan bintun. Adapun Ibnun tuh nggak boleh.
dengan bintun. Ya, jadi apa hubungannya warisan dengan nikahnya? Gak apa-apa, ini sebagai jawaban bagus. Tapi nanti orang Syiah bakal balikin apa hubungannya boleh kawin sama nggak boleh kawin. Taib, ada lagi yang lain? Ini udah dibuka pintu Ustaz Haris. Ustaz Haris sudah buka pintu dan buka pintunya udah benar. Ya, silakan. Buya Salman, habis itu Buya Zaki. Ya, meneruskan daripada yang dijawab Ustaz Haris, karena Ibnul Ammi Syaqiq ini punya tanggung jawabnya dua, yaitu tanggung jawab terhadap keluarganya dan juga tanggung jawab terhadap sepupunya tadi itu, yang perempuan, sehingga dalam hal ini dia mendapatkan asobah jauh lebih besar dibandingkan dengan Ibn tadi. Begitu, Habib. Bagaimana? Tanggung jawabnya lebih besar sama keluarganya, itu urusan dia. Nah, kalau begitu lebih Syiah bagaimana? Itu urusan dia. Kenapa ngutak-ngatik daripada harta sepupunya? Jadi kalau bagi Syiah itu harta semua diambil sama anak perempuan, nggak usah bagi-bagi kemisanan. Ya, dari sepertiga yang udah gitu barusan disampaikan nggak ada kewajiban nafkah lagi, tapi kok jadi gede bagiannya. Misalnya nggak ada kewajiban nafkah, udah nggak ada kewajiban gede lagi bagiannya. Mestinya kalau secara logika Ibnun yang lebih gede lagi karena dia ada kewajiban. Bagus. Langsung Buya Zaki. Ya nyerempet. Udah bagus pembukaannya dari Ustaz Haris, Masya Allah. Silakan. Prinsipnya asobah itu dalam satu kondisi bisa meraup seluruh, bisa meraup sebagian, bahkan bisa berkurang sedikit. Ya, itu memang prinsip. Lalu hubungannya dengan ini? Ya, orang Syiah melihat dari satu kasus saja tadi. Ya. Dia tidak bisa mengeneralisir dengan memojokkan alasan itu. Kok Ibnu Ammi Syaqiq lebih banyak daripada anak laki-laki mayit yang sendiri tadi? Ya, jawaban ini juga bagus, tapi belum fokus. Kita pengen fokus kepada orang Syiah, bagaimana kita mengurai bahwa yang dipermasalahkan ini pun sebenarnya tidak pantas jadi dalil buat Syiah untuk menyerang Ahlus Sunnah. Nah, tapi kita mesti uraikan logiknya di mana sehingga nggak pantas jadi senjata Syiah buat menyerang kita. Begitu ya, ikhwan. Tadi pembukaannya udah bagus, cakep itu. Taib, yang paling belakang siapa tuh? Habib Mahdi, ya silakan. Coba mic-nya, sampai gak ke sana? Ada nggak ada mic ini? Hanif apa namanya? Wireless. Biasanya ada wireless. Mana? Alit. Atau orangnya maju. Maju sampai di mic. Silakan. Ali mau jawab juga boleh. Silakan. Said Mahdi. Ya, mungkin di antara hikmahnya, kebiasaannya tuh pertama Ibnul Ammi Syaqiq itu selevel sama si mayit. Pertama levelnya lebih tinggi dari si banatil mayit, itu pertama. Dan yang kedua Ibnul Am mungkin jumlahnya lebih banyak. Jadi setiap individu dapatnya biasanya kan begitu, setiap individu dapatnya lebih sedikit karena asobah yang tadi sepertiga mereka bisa bagi banyak. Ibnul Am tuh bisa 10, bisa 20, bisa 30 dan seterusnya. Nah, jadi kemungkinan ya walaupun Ibn ini dapatnya cuman 1/6 tapi mereka cuman bagi 2. Tapi kalau yang Abnaul Am mereka bisa jadi bagi rame-rame, begitu. Ya, bagus. Jadi Said Mahdi mencoba mensoroti, coba boleh dicoret-coret hitung. Sebetulnya bintun bagiannya lebih banyak mana sih? Di kasus pertama apa di kasus kedua? Kita jangan fokus ke bagian Ibnun dan bagian Ibnul Am Syaqiq. Coba fokus ke bagian banat. Kalau bagian banat, kalau bagian yang pertama kan 1/12. Kalau yang kedua berapa tuh? 2/3 bagi 10.
Coba. 2/3 bagi 10 bagaimana? Lebih banyak dari 1/12 atau lebih sedikit? 2/30 berarti 1/15. Berarti lebih sedikit malah. Justru di bagian kedua, banat lebih sedikit. Jadi udah banatnya lebih sedikit, saudara ibnnya yang banyak. Tayyib. Jadi kalau dilihat dari perbandingan itu justru di kasus kedua, banat berkurang juga bagiannya. Dari 1/12 per orang menjadi 1/15. Tayyib. Habib Ali. Wah ini yang Said Ali kata mau jawab, silakan. Enggak apa-apa. Said Mahdi, jazakallah khair. Udah bagus ini semua. Semuanya udah nyerempet. Udah benar ya ikhwan. Jadi coba dipandang dari bagian ini, dipandang dari bagian ini, boleh. Said Ali Jufri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini jawaban kan belum tentu benar ya. Buat apa namanya, buat mengambil hikmah aja. Ya. Jadi bisa dimaklumi kalau silakan. Tadi yang seperti Ustaz. Justru ngambil hikmah itu yang penting. Dari ngambil hikmah kita dapat jawaban ya ikhwan. Sehingga kalau ada hikmah berarti sejalan dengan akal. Akal itu kan mencari hikmah. Apa hikmahnya? Silakan. Jadi seperti yang sudah dimulai sama Ustaz Haris dan itu juga Al-Fakir kepikiran. Terus Al-Fakir lanjutkan, selain tadi dibilang derajatnya daripada Ibnu sama Ibnul Ammi Syakik memang lebih tinggi Ibnul Ammi Syakik, tapi secara warisan memang dengan Ibnun. Misalnya dia setara aminya. Enggak, kalau dari jihatul asoba kita sudah pelajari kemarin. Oh, iya, benar. Bahwa jihad bunuwa lebih kuat daripada ubuwa, bahkan juga lebih kuat daripada jihatul umumah. Kalau lihat dari jihad, ibn lebih kuat jihadnya ketimbang al-umumah. Jangan lupa, yang pertama tingkatnya jihatul bunuwa, kemudian jihatul ubuwa, kemudian jihatul ukhuwa, dan jihatul umumah. Nah, maksud Al-Fakir itu sependapat, tapi dalam hal ini dalam masalah paman, bukan dari segi asobahnya. Nah, jadi dan juga ketika tidak ada ibn, otomatis bintun ini tidak memiliki wali nikah, dan ternyata Ibnul Ammi Syakik ini termasuk di antara salah satu yang bisa menjadi wali nikah. Ya. Apa mungkin seperti itu? Wallahu a'lam. Ya, bagus. Nah, ini polesannya udah mulai lebih bagus lagi nih. Ayo silakan, ada mau poles lagi? Sebenarnya kuncinya udah di Ustaz Haris. Barusan ditambahkan oleh Said Mahdi soal hubungan-hubungan tadi, terus dipertegas lagi oleh Said Ali, saudara, soal hubungan umumah ini dengan si mayit. Ada lagi yang mau menambahkan sebelum? Silakan. Abang Zaki. Ya, mana mic-nya? Sepakat dengan Ustadz Haris, cuman mungkin sedikit agak tambahan keluar dari konteks. Kalau seumpama masih ada paman dari ayah, maka paman yang dapat asobahnya, Habib. Betul. Nah, paman yang dapat asobah ini juga punya tanggung jawab terhadap keponakan ataupun anak perempuan itu. Iya. Nah, jadi setelah ayah nggak ada, berarti kan jatuh ke anak sepupu tadi. Nah, sepupu tadi itu mungkin dia mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya juga untuk menjaga sesuai dengan adat yang ada, Habib. Itu mungkin, Habib. Baik, jazakallah khair. Sebenarnya jawaban-jawaban yang sudah dibuka oleh pintu Ustadz Haris tadi udah bagus. Tambahan-tambahan itu juga semua udah bagus. Tinggal dirangkai aja ya, kawan. Masih ada yang mau nambahin? Silakan. Ustadz siapa nih? Bahrudin. Silakan. Ya, mana mic-nya tadi? Dioper ke belakang. Udah bagus. Tambahan-tambahan dari Habib Zaki juga bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit untuk meramaikan saja gitu, Bib ya. Jangan diramaikan, repot kalau diramaikan. Jadi menurut Al-Fakir ini sebagian daripada untuk
menyogok. Artinya menyogok itu orang tuanya sudah tidak ada, otomatis nih si binti ini nanti suatu saat akan nikah. Tidak ada lagi wali-wali yang lain, hanya masih ada bintun. Nah dari seperti itulah nanti kesannya kalau gua nggak dibagi banyak, lu urusan warisan gua nggak dibagi, tapi urusan kawin lu kagak gua aja gitu, Mas, gitu Babib. Jadi mohon maaf itu mungkin pahamnya saya gitu. Mafhumnya udah betul ya kawan, tapi bahasanya jangan nyogok ya. Mafhumnya udah bagus, mafhumnya itu udah bagus ya kawan. Nah tapi jangan bilang nyogok ya. Dalam istilah syariat ada tuh. Coba saya mau sampaikan. Kalau dulu saudara kita bicara tentang zakat mu'allafah qulubuhum. Nah bagaimana kalau yang mu'allafah qulubuhum itu bagi orang-orang Islam yang tinggal di negeri kafir, kemudian ada orang-orang kafir yang punya wewenang, terpaksa dibagi dari bagian itu untuk apa tuh? Ta'riful qulub ya kawan. Untuk jalbul khatir, supaya dia melindungi umat Islam, supaya dia nggak mengganggu umat Islam, saudara. Dan itu pada sebagian ulama dibolehkan, bahkan sebagian ulama mengartikan mu'allafah qulubuhum bukan hanya yang baru masuk Islam, tapi juga kepada tokoh-tokoh yang bukan Islam yang kalau kira-kira nggak dibagi dia nggak ganggu ya kawan. Kalau nggak dibagi nih dia nggak ganggu nih ya kawan. Bagi dari situ ya kawan. Itu untuk apa tuh? Ta'riful qulub, bukan nyogok. Itu namanya ta'riful qulub. Nah, untuk apa ta'riful qulub? Atau kita sebut dalam bahasa sehari-hari jalbul khatir, ngambil hati ya kawan. Jalbul khatir. Ini tambahan buat yang Ustadz Haris. Baik, saudara. Ada yang bisa merangkumkan semua? Udah tuh, udah dikasih tuh apa namanya item-item isi-isinya. Ada yang bisa merangkumkan, berdiri di depan ngejelasin? Tayyib, apa ini udah boleh dikatakan ikhtilafal ulama fil madras? Tayyib ya kawan. Baik, kita langsung saja. Sudah benar yang dikatakan oleh Ustadz Haris tadi dan kawan-kawan saudara. Kita mulai dari Ibnun. Kenapa Ibnun dapat 1/6? Saudara, jawabnya tentu sesuai kaidah dalam ilmu waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lalu kenapa Ibnul Ammi Syakik dapat 1/3? Jawabnya juga tadi sudah kita sampaikan, sesuai dengan kaidah ilmu waris yang berkaitan dengan asobah. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Zaki, asobah itu terkadang ngambil semua, terkadang ngambil sebagian, terkadang nggak dapat apa-apa dia ya kawan. Itu pengertian definisi asobah. Nah pertanyaannya, kenapa dalam kasus barusan tadi kok Ibnul Ammi Syakik bisa lebih besar daripada Ibnun, saudara? Nah pertanyaannya, kalau Ahlus Sunnah jawabnya gampang. Kenapa bisa lebih besar? Singkat jawabannya yang tadi, karena mengikuti kaidah yang ada dalam ilmu faraid. Selesai. Tapi kalau kita mau menjawab ke kalangan Syiah yang mengkritisi, kita mesti menjelaskan lewat hikmahnya saudara. Karena kan mereka pakai logika, ini nggak masuk akal nih. Nah berarti kita ditantang, coba dong masukin akal. Bisa gak ini ada penguraian yang masuk di akal? Saudara, karena tantangannya ini soal logika. Nah, jadi kalau tantangannya soal logika, maka kita jawab juga dengan logika, saudara. Yang namanya Ibnun, tadi sudah benar disampaikan, saudara, oleh beberapa ustadz. Yang namanya Ibnun dengan saudaranya, saudara, mau dikasih banyak, dikasih sedikit, tetap dia saudara. Tetap dia penanggung jawab. Mau dikasih banyak, mau dikasih sedikit, dia tidak punya jalan keluar untuk lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang saudara untuk saudara-saudara perempuannya. Jangankan 1/6, dia tidak dapat sekalipun, dia tetap punya tanggung jawab kepada saudara. Itu dulu yang kita garis bawahi. Berbeda dengan Ibnul Ammi Syakik. Ibnul Ammi Syakik ini saudara, betul yang tadi dikatakan Ustaz Badruddin, harus ditakrifil qulub. Tarik hatinya, tarik perhatiannya.
Ini misalnya ente 10 nih udah nggak ada saudaranya nih, ini udah nggak ada bapaknya nih, ini udah nggak ada yang ngerawat nih. Nah itu untuk menarik sepupu memperhatikan saudara misan nggak mudah saudara, nggak gampang, nggak automatically. Tapi kalau saudara menarik saudaranya itu memang sudah rumus otomatis saudara. Tapi kalau misalnya menarik sepupu itu nggak otomatis. Mesti ada sabab musabab, mesti ada support, mesti ada motivasi, mesti ada dorongan. Nah inilah indahnya syariat Islam. Allah Maha tahu. Kalau Ibn, saudara otomatis dia bakal perhatikan saudaranya. Nah, ditetapkan 1/6 pun cukup dia akan perhatikan saudaranya saudara. Tapi kalau Ibnul Am Syakik dalam kondisi seperti itu, perempuan begitu banyak, mereka butuh perlindungan, mereka butuh pengawasan, mereka butuh perhatian, mereka butuh penjagaan, bahkan nantinya mereka butuh wali-wali yang akan menikahkan mereka dengan pasangannya saudara. Kemana larinya? Ke Ibnul Am Syakik. Nah sekarang lewat ilmu waris diikat hati mereka, makanya dikasih lebih saudara dari Ibnun, supaya hati mereka terkait. Dengan begitu ada takliful qulub, ada jalbul khawatir, diambil dia punya hati. Nah, betul tuh kalau bahasa Betawinya tadi. Ingat ya, lu dapat warisan gede nih. Nah, lu jangan lupa, liatin tuh. Misalnya perempuan tuh ada 10. Jaga mereka, lindungi mereka. Kalau ada orang-orang mau jahat kepada mereka, bela mereka. Bahkan nanti kalau mereka itu menikah, jadi wali untuk mereka. Subhanallah. Sekarang kita tanya, kalau hikmah begitu masuk akal tidak? Masuk. Selesai jawaban. Kalau udah masuk akal selesai. Karena kan yang diprotes mereka bilang nggak masuk di akal, saudara. Serangannya itu mereka bilang tidak logis, tidak logik, nggak masuk di akal. Makanya kita uraikan dengan hikmah sehingga bisa diterima oleh akal.